Ada ujiannya sedang, ada ujiannya kecil, ujiannya ringan, ada juga ujiannya berat. Namun ujian beratnya itu tidak seperti orang-orang soleh zaman dulu. Ya, kita ujiannya yakin bahwasanya bisa mampu melalui ujian ini. Maka dalam Al-Quran disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani manusia di luar batas kemampuannya. Artinya ia pasti bisa melalui itu. Nah, cuman ada sifat dan karakter manusia yang muncul ketika diuji. Apakah ujian itu muncul dari internal keluarga? Ya, diuji dari suaminya, diuji dari mertuanya, bahkan diuji dari orang tua kandungnya. Mungkin orang tua kandungnya rewel, ya enggak, ngomel-ngomel terus, ya enggak, marah-marah terus. Ataukah diuji barangkali dari anaknya. Anak 5, karakternya juga 5. Betul tidak? Apanya yang betul? Oh, sifatnya. Anaknya 4, karakternya juga 4. Anaknya 3, karakternya juga 3. Mungkin yang pertama soleh, yang kedua toleh. Nah, kebalikan dari soleh. Ujian untuk orang tuanya. Mungkin yang ketiga rajin sholat, yang keempat malas sholatnya nggak ketulungan. Ada juga begitu. Ada kalanya juga manusia diuji dari sumber rizkinya, rizkinya sulit, sempit, susah. Sementara tanggungan banyak. Kepengen beli yang lihat biru, kepengen beli, lihat merah, kepengen beli, lihat hijau, kepengen beli hijau. Tapi dompet kosong, banyak bon, ya kan? Ada kalanya juga diuji dari masalah penyakitnya. Nah, jadi setiap manusia ada ujian-ujiannya, ya. Namun dengan ujian ini ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat harkat derajat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwasanya ujian itu tidak seberat ujian orang soleh zaman dulu, tidak seberat ujian para rasul, tidak seberat ujian para nabi. Maka bisa dilihat di dalam Al-Quran, di dalam surahnya, surah 29, yaitu surah Al-Ankabut, ayatnya nomor 1, 2, dan 3, juznya nomor 20. Posisinya pojok kiri, bagian bawah. Itu kata Ustaz Adi Hidayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Di dalam surah 29 Al-Ankabut, jumlah ayat 69, juznya nomor 20, ayat 1 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira, kata Allah, ayyutraku, ya, mereka dibiarkan saja dengan mengatakan qalu yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mereka mengatakan, ya Allah, saya beriman, saya bertakwa. Mereka tidak diuji. Tetap orang yang beriman itu akan dapat ujian.
Apakah ujiannya itu sedikit atau kecil, ataukah ujiannya itu ringan, ataukah ujiannya itu adalah berat ataupun sedang. Baik. Ada orang yang diuji dari usahanya, 3 kali buka usaha bangkrut terus. Ada diuji juga dari pasangannya, subhanallah. Ya. Udah umur 35 tahun, 40 tahun belum dapat jodoh. Nah, diuji dari mendapatkan pasangan. Ada diuji juga dari anaknya. Subhanallah. Ya, punya anak, anaknya baik-baik semua. Itu juga ujian. Bersyukur apa tidak? Ada juga diuji anaknya enggak baik-baik, juga ujian Allah Subhanahu wa taala. Ada juga diuji dari anaknya, barangkali dia punya keistimewaan. Bahasa saya punya keistimewaan. Barangkali dalam tanda kutip kurang sempurna. Ya enggak? Gitu. Maka kata Allah, la yuftanun, apakah mereka menyangka yang mengatakan tadi saya beriman, kami beriman, tidak diuji? Diuji kata Allah. Agar apa tujuannya kata Allah, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui benar apa enggak dia mengatakan saya beriman, ataukah dia berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang sudah berikrar saya beriman, ketika datang ujian, akhirnya apa? Dia purba sangka kepada Allah, prasangka buruk kepada Allah, akhirnya dia murtad. Banyak begitu. Banyak. Putus asa, ya, nyalahkan Allah. Ada juga sebagian manusia yang murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah ujiannya. Ketika sudah mengatakan saya sudah sholat, saya udah ngaji, saya udah ibadah, sudah qiyamul lail, sudah duha, zakat, infak, sedekah sudah dikeluarkan, Al-Quran sudah sering dibaca, bahkan khatam. Nah, ketika sampai ujian itu, maka Allah ingin mengangkat harkat derajatnya. Allah ingin memuliakannya. Dan Allah ingin mengetahui benar apa enggak nih iman orang ini. Ya gitu kan. Benar apa enggak ini iman. Tapi yakinlah bahwasanya yang ujian ini adalah kita bisa mampu melewati dan melaluinya, menanggungnya. Insya Allah bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Mungkin ibu ada yang diuji anaknya aktif sekali, loncat sana, loncat sini, tendang bola sana sini, durang tamu. Mungkin tiap hari gelas pecah, piring pecah, kacamata pecah. Mau ngaji mana kacamata? Udah pecah mana? Ya enggak? Mungkin juga ada anaknya mulai melawan orang tua, ngomongnya kasar. Ada ujian juga begitu. Gitu. Nah, maka kita semua harus terus-menerus minta kebaikan kepada Allah. Kebaikan umur, kebaikan keluarga, kebaikan suami, kebaikan istri, kebaikan anak, kebaikan rezeki, pekerjaan, usaha. Minta kepada Allah kebaikan, terus diminta agar punya suami, suaminya bagus. Ibu tadi pagi habis sholat subuh doain suami enggak? Pasti enggak. Orang belum dikasih duit, gimana doain? Doakan tuh. Pagi-pagi ibu doakan, ya Allah, mudah-mudahan suami sehat, rezeki lancar, rezeki berkah. Doakan. Doakan itu. Ibu-ibu tadi pagi doakan gak anaknya itu? Apa doanya? Ya Allah, anak saya bandel, jadi anak soleh, itu kan? Doain. Terus doakan kebaikan anaknya. Walaupun barangkali hari ini anaknya cukup aktif, agak susah diatur, tapi doakan. Dan yakinlah doa itu tidak akan disia-siakan.